ada yang nanya gini, kayaknya saya nggak cocok deh Mbak berkebun setiap nanam tuh pasti tanaman saya mati. Kita akan praktek di rumah masing-masing. Sudah sekitar 3-4 bulan ini tidak belanja sayuran di luar gitu. Jadi udah support apa yang ada di kebun, itu yang kita olah dan kita konsumsi. Berkebun itu adalah sebuah life skill yang seharusnya dikuasai oleh semua orang. Jadi ketika pandemi kita belajar berkebun, artinya kita punya sebuah kebiasaan baru, yaitu menghasilkan makanan kita sendiri, menanam makanan kita sendiri tapi dari rumah. Selama pandemi kita kan lebih banyak beraktivitas di rumah. Nah, ketika kita berkebun artinya kita menyiapkan bahan-bahan pangan tapi tidak usah beli keluar. Kita tidak harus memiliki lahan yang luas. Tapi lahan yang sempit sekalipun, lahan minimalis sekalipun bisa kita maksimalkan dengan menanam sayur mayur, bunga-bunga dan buah-buahan di halaman rumah. Kita bisa mensiasatinya. Jika halaman rumah kita sempit, kita bisa menggunakan pot atau kita bisa menggunakan vertical gardening untuk membantu supaya kita bisa menanam di lahan yang sempit. Oke, sekarang kita akan menanam kangkung di pot. Ini adalah pot yang akan digunakan. Diameternya ini 30 cm. Kita akan membuat media tanamnya. Yang pertama kita memasukkan tanah. Perbandingan untuk tanah, pupuk kandang dan sekam bakar itu adalah 1:1. Nah, sekarang kita masukkan pupuk kandangnya 5 skop. Untuk membuat media tanam biasanya saya memakai pupuk kandang sapi. Lalu kalau untuk pemupukan berkala menjelang berbunga atau berbuah baru saya menggunakan pupuk kandang kambing karena dapat merangsang pertumbuhan buah dan bunga. Media tanam selanjutnya yaitu sekam bakar. Kita masukkan 5 skop juga ke dalam pot. Awal pertama kali berkebun itu di tahun 2014. Sebetulnya yang memotivasi itu adalah saya ingin memperkenalkan kegiatan minat dan bakat untuk anak saya. Salah satunya yaitu berkebun. Lalu saya mengikuti kelas berkebun yang diadakan oleh Akademi Berkebun. Setelah itu dari ilmu yang sudah didapat saya coba praktekkan di rumah. Waktu di tahun 2014 saya masih tinggal bersama orang tua. Ada lahan yang cukup luas. Lalu kami di rumah di pekarangan menanam berbagai macam sayuran ya. Setelah menanam akhirnya kayaknya mungkin boleh dibilang sekarang kayak ketagihan gitu. Ternyata manfaatnya banyak banget dan menyenangkan sekali. Oke, ini adalah media tanam yang sudah saya diamkan selama 3 hari dan sekarang akan digunakan untuk menanam kangkung. Nah, kenapa sih kita harus membuat media tanam sendiri? Yang pertama karena unsur haranya untuk tanaman sayur tercukupi untuk kebutuhan tanaman sayur. Nah, jika membeli media tanam jadi, saya sebetulnya tidak menyarankan membeli media tanam jadi karena lebih cocok untuk tanaman hias. Nah, kalau untuk menanam sayur mayur, jika menggunakan media tanam jadi, itu biasanya tanamannya tidak tumbuh dengan maksimal. Atau biasanya saya suka bilang sayurannya jadi bantet alias nggak numbuh-numbuh. Oke, sekarang kita masukkan benihnya ke dalam tiap lubang. Nah, sudah selesai deh menanam kangkungnya. Profesi saya adalah pengajar bahasa Prancis.
Jika sedang tidak mengajar, biasanya saya mengurus kebun. Bukan kebun sih sebenarnya, ada lahan untuk menanam di depan halaman rumah. Lalu selain itu saya juga mengajar kelas berkebun online selama pandemi ini. Jadi sudah berapa peserta yang masuk? Kalau misalnya pesertanya kan belum masuk semua, berarti tetap dimulai aja. Berarti dia masuknya telat. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua di kelas berkebun online batch 4. Sama seperti Bapak Ibu sekalian mungkin ya, saya adalah tipikal masyarakat perkotaan yang tidak punya lahan berkebun yang luas. Sebetulnya ketika di tahun 2016, 2017, saya mengajarkan kelas berkebun di rumah gitu. Lalu ketika pandemi ini, karena memang kita tidak bisa berkumpul, akhirnya bersama dengan teman-teman di komunitas, kami mengadakan kelas berkebun online. Nah, tujuan awalnya adalah sebenarnya kami ingin membantu masyarakat sekitar yang terdampak COVID. Kita ingin mengadakan galang dana. Lalu akhirnya terbesit bagaimana kalau kita mengadakan kelas berkebun online, lalu pembayarannya dengan sukarela, dan donasinya nanti akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Ada yang nanya gini, kayaknya saya nggak cocok deh Mbak berkebun, setiap nanam tuh pasti tanaman saya mati. Ini kayaknya tangan saya panas deh. Sebetulnya itu mitos ya, nggak ada istilah tangan panas ataupun tangan dingin. Ini masuk di poin pertama. Percaya bahwa berkebun itu mudah dan bisa dilakukan siapapun. Kita juga sempat tidak menyangka gitu, satu grup berisi 250 orang gitu. Dan sampai sekarang sudah ada 4 grup, artinya sudah ada 1.000 orang yang belajar berkebun selama pandemi ini. Nah, tujuannya sih sebenarnya salah satunya selama pandemi kan kita lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Dengan berkebun artinya kita mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, tujuan yang paling utama adalah ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya berkebun itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kita akan praktek di rumah masing-masing. Silakan siapkan, sediakan bahan-bahannya, lalu di grup kita akan sharing, diskusi tentang proses berkebun kita di rumah. Ada 2 peserta kelas berkebun grup 1 yang sudah konsisten berkebun di rumahnya gitu. Yang pertama adalah Mbak Dian. Mbak Dian ini tinggalnya di Jakarta dan seorang pekerja. Dan ketika pandemi atau sebelum pandemi, sebetulnya Mbak Dian sudah pernah belajar berkebun. Tapi dia belum tahu bahwa media tanam itu seharusnya kita membuat sendiri. Jadi hasil sayurannya tidak terlalu bagus pertumbuhannya. Lalu setelah ikut kelas berkebun online, dia sudah mengetahui ilmunya dan sayurannya hasilnya bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, ini kebun saya, kurang lebih luasnya 40 meter, terdiri dari sekitar 40-50 tanaman. Ada bunga juga iya, ada kebanyakan sih mayoritas sayuran ya, karena itu untuk kebutuhan kita hari-hari. Ini ada tomat yang dirambatkan dengan pare. Kebetulan ada parenya, lalu ini ada sawi, ada daun bawang, ini ada selada yang saya benihkan. Ini bawang putih kalau nggak salah. Ini saya nanam di lantai 3 gitu. Awalnya saya di bawah yang tadi 2 kali 1 meter itu, lalu kita pindah ke atas ke balkon untuk nyari space yang lebih luas gitu dan bisa lebih banyak beragam sayuran. Ini dari menanam di rooftop ini, kata tetangga lumayan menginspirasi. Salah satunya ada tetangga sebelah sana.
Dia lagi bangun, waktu itu sempat ketika saya tanam di bawah, ibunya main ke rumah nanya-nanya ini apa, terus sempat minta berapa bibit gitu, terus begitu tahu, oh ternyata bisa ya di rooftop. Jadi dia ngebangun juga, dan lantai 3 itu katanya rencana untuk kebun rooftop juga. Jadi sembari ngisi waktu selama school from home ini, jadi biar nggak bosen ya, biasa main di sekolah bareng teman-teman, langsung ke sini. Jadi salah satu ngisi waktunya diajak berkebun begini. Kita taburin aja di atasnya sebagai sumber kalsium bisa, lalu sebagai mulsa juga ya. Mulsa itu untuk menutupi tanah biar tidak terlalu terpapar matahari. Awal mula berkebun itu saya pertama iseng ya Mbak ya, itu di akhir atau sekitar tahun 2014 waktu itu, tapi hanya menanam kebutuhan bumbu dapur. Lalu 2018 saya ngobrol sama suami, ini kita buat waktu iseng biar nggak jalan keluar, nggak pergi kemana-mana kalau di weekend gitu kan, enaknya ngapain ya, yuk kita berkebun aja mau nggak gitu, kebun apaan ya pikir gitu kan. Ya apa ya sayur lah gitu kan. Kebetulan suami semenjak kita pernah program untuk punya anak perempuan, dan dia dulu nggak suka sayuran, tapi sejak ikut program hamil untuk anak perempuan dia jadi tergila-gila sama sayuran. Jadi yuk kita kebun sayuran aja. Sekarang kita mau panen untuk kita masak, kita olah hari ini untuk konsumsi keluarga. Yang pertama, jadi mau mama apa? Sawi. Sawi. Pegang dong ininya. Saya mau ambil daun bawang. Kita bikin tempe mendoan. Sawi ya, Dek? Sawi. Kita ambil sawi. Nih, ini namanya sawi nih, Dek, yang Dedek suka. Ini sawi selalu ada di kebun karena paling mudah, sama si kangkung, sama seperti si kangkung. Saya itu salah satu followernya Mbak Sari gitu kan. Waktu itu sebenarnya saya udah lama pengen ikut, tapi karena keterbatasan waktu saya nggak bisa ikut yang offline kelasnya. Jadi begitu Mbak Sari buka yang online melalui kuliah berkebun melalui WhatsApp, saya tertarik. Jadi saya daftar dan saya ikut di kelas itu. Karena pas banget waktu itu awal pandemi ya, jadi kita terbatas keluar, Mbak Sari buka kelas online, jadi ya inilah saya tertarik banget untuk ikut gitu loh. Kita ambil kol. Jadi ini kol ungu kedua yang kita panen. Taro sama kel ya nih, buat lalap ayah ya nih. Ini kelnya. Dulu saya anggap sepele media tanam. Saya pikir tanam merah, lalu kita kasih tanaman sayur, lalu pupuk itu udah cukup. Saya pikir waktu itu begitu. Tapi nggak heran sebanyak yang gagal waktu itu Mbak. Jadi kayak cabai, tomat itu nggak mudah sebenarnya. Jadi pas lagi ikut kelas Mbak Sari, saya tahu oh ternyata media tanam yang bagus itu adalah media tanam yang ditambah dengan sekam. Baik sekam mentah, sekam bakar, karena dia akan menyimpan air lebih bagus gitu kan. Jadi yang saya dapat yang pertama media tanam. Dari media tanam yang benar, saya yang awalnya nggak pernah bisa tanam seledri dan selada. Semenjak ikut kelasnya Mbak Sari, saya coba praktekin media tanamnya. Alhamdulillah sekarang bisa panen selada sama panen seledri. Panen. Kita kan kemarin sempat PSBB tuh ya Mbak, Jakarta, jadi kita membatasi diri untuk tidak keluar rumah pertama itu. Nah itu saya kalau misalkan menanam begini menolong kita untuk mandiri sayuran. Saya selama menanam, apalagi semenjak ikut kelas Mbak Sari ya, intensitas menanam makin sering. Sudah sekitar 3-4 bulan ini tidak belanja sayuran di luar gitu. Jadi udah support apa yang ada di kebun,
itu yang kita olah dan kita konsumsi sih. Jadi kita nggak tahu ke depannya pandeminya akan berapa lama. Jadi mandiri pangan lebih bagus sih. Lalu yang kedua ada pamilton gitu. Jadi kalau misalnya diamati di setiap grup berkebun itu sebetulnya lebih banyak didominasi oleh perempuan. Kalau untuk laki-lakinya paling hanya sekitar 3-5 orang. Dan salah satunya adalah Pak Milton. Pak Milton ini tinggal di daerah Serpong dan beliau adalah seorang pekerja. Sebelum pandemi sebetulnya Pak Milton sudah berkebun tapi menanam tanaman hias. Nah setelah ikut kelas berkebun online, Pak Milton sudah mulai berkebun atau menanam tanaman sayuran. Kan dia di sini udah kekecilan, jadi ya kita taruh di pot yang lebih gede supaya akarnya makin besar juga, nanti dia buahnya juga makin besar. Iya, nama saya Milton, saya pegawai pemerintah. Pekerjaan saya sampai malam, jadi ya untuk penghiburan itu ya saya perlu berkebun juga, karena selama masa COVID ini memang tidak bisa kemana-mana, akhirnya kegiatan saya berkebun tuh. Jadi selama berkebun kemudian saya ikut kelas berkebun, ya situ diajarkan cara berkebun organik gitu dengan Ibu Sari. Nah, Ibu Sari ya di grup menjelaskan dari awal sampai dengan akhir atau permasalahan berkebun organik. Nah, situ saya coba ikuti gitu kan. Ini mau panen, ambil sayuran yang di luar lebih besar-besar. Ini ada bayam, ada kangkung, ada bayam basil juga. Dia memang lebih tumbuh di luar ini, jadi banyak yang besar-besar tuh, jadi udah bisa dipanen. Kayak ini udah ada bibitnya, malah ini bibit bayam. Ininya ntar diambil, kalau kita gunting segini aja ntar bisa buat bibit. Ya secara ini karena pekerjaan saya padat ya kan, saya dengan berkebun itu merasa kayak refreshing gitu kita kan. Kalau di dalam new normal, kalau saya kerja ke kantor kan berangkat jam 8. Saya kan bangun jam 6 bisa ya saya siram dulu. Nah, kalau udah itu ya selain disiram ya udah saya tinggal. Nanti saya lihat lagi kalau sudah pulang kantor malam siram lagi. Ya ini panen hari ini. Bisa dimasak tumis, lumayan satu hari ini ya udah bisa buat keluarga. Tanam sendiri, panen sendiri dengan organik.
Ya teman-teman juga bisa begini supaya kita hidup juga sehat. Karena masa pandemi itu kan kita usahakan jangan sering keluar rumah. Nah kalau kita menanam tanaman pangan kan kalau kebutuhan sayur begitu kita bisa ngambil sendiri gitu. Jadi contohnya kangkung cepet tumbuh gitu kan. Kalau kita tanam berapa bibit bisa kita atur supaya waktunya kita bisa panen tiap minggu atau apa bisa gitu. Ya termasuk juga yang jeruk juga bisa kita pakai. Jadi emang banyak menguntungkan kalau kita tanaman pangan. Mbak Wafa, ini ada ulat. Ulat ini sebetulnya bisa memakan habis daun kita nih. Tapi dia sebaiknya tidak dibunuh, tapi kamu bisa pelihara. Nanti kamu bisa lihat bagaimana perubahan dari ulat, dia akan berubah menjadi kupu-kupu ya. Namaku Wafa, umurku 10 tahun. Aku belajar berkebun sejak aku berumur 4 tahun. Aku diajari oleh bunda, anak-anak harus belajar menanam karena bisa merasakan senangnya main tanah, main air, ya kotor-kotoran lah. Dan kita juga bisa belajar makhluk hidup. Seru, kita bisa merasakan senangnya panen dari kebun sendiri. Kita juga bisa, jika misalnya terjadi krisis bahan pangan, kita tetap mempunyai sayuran. Masukin sampai di oke, sip. Nanti diratain. Ya, diratain. Sebetulnya berkebun itu adalah sebuah life skill yang seharusnya dikuasai oleh semua orang, karena berkebun itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi ketika pandemi kita belajar berkebun, artinya kita punya sebuah kebiasaan baru, yaitu menghasilkan makanan kita sendiri, menanam makanan kita sendiri tapi dari rumah. Berkebun itu mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi ayo berkebun.